GPT ini benar gak sih jawabannya? Bro, kalau dicek, beritanya benar nggak sih? Buatkan esai 300 kata. Langsung saja berikan hoax. Bayangkan hidup di dunia tempat teknologi bisa menulis skripsi kita dalam hitungan detik. Tapi di saat yang sama kita makin bingung membedakan mana berita yang asli dan mana yang hoaks hasil rekayasa. Selamat datang di era ilmu dewasa. Era di mana tempat ilmu pengetahuan bukan lagi sekedar teori di laboratorium, melainkan penentu jalannya peradaban. Tapi apakah kedewasaan ilmu ini membuat manusia makin bijaksana atau malah sebaliknya? Kami dari kelompok 5 dan dalam video ini mari kita bedah tantangan terbesar dan bagaimana masa depan ilmu pengetahuan di tangan generasi kita. Di ujung lelah, manusia selalu mencari sandaran. Saat pikiran buntu, layar digital ini datang menawarkan oase menenangkan. Seolah berbisik, biarkan aku yang berpikir untukmu. Esai pendidikan 300 kata. Sebuah jawaban instan yang membungkam proses berpikir. Dalam ketenangan hidup kita hari ini, sebuah layar kecil mampu mengacak-acak realitas dalam sekejap. Menawarkan informasi yang meyakinkan, namun kosong akan kebenaran. Cepat ambilannya gerhana matahari total pada Sabtu 2 Agustus 2025 besok. Ketika kepalsuan merayap begitu tenang ke dalam pikiran, kita dipaksa untuk terus meragukan apa yang kita lihat. Dalam kajian filsafat ilmu pengetahuan itu tumbuh seperti manusia. Ada masa bayi, masa remaja, hingga sekarang ini masa dewasa. Ada dua ciri utamanya. Pertama, ilmu sudah sangat otonom atau mandiri. Yang kedua, ilmu punya dampak masif yang langsung mengubah struktur kehidupan manusia. Ilmu dewasa datang tidak hanya bertanya, bagaimana dunia ini bekerja, tetapi justru memanipulasi dunia dengan teknologi, rekayasa genetik, dan kecerdasan buatan. Namun, sifat mandiri inilah yang dapat memicu alam bahaya. Ketika ilmu bersifat terlalu dewasa dan berjalan terlalu cepat, dia justru meninggalkan etika kemanusiaan di belakang. Lantas, bagaimana dengan masa depan ilmu dewasa ini? Apakah kita akan kalah dengan teknologi yang kita ciptakan sendiri? Tentu saja tidak. Masa depan ilmu pengetahuan wajib berjalan beriringan bersamaan dengan etika dan humanisme. Inovasi tanpa spiritualitas dan moralitas hanya akan membawa kehancuran. Filsafat ilmu mengingatkan kita bahwa sains harus bersifat interdisipliner. Ilmu alam, teknologi, ekonomi, dan ilmu humaniora harus saling berdialog untuk mengatasi masalah nyata manusia. Pada akhirnya, ilmu dan teknologi boleh berkembang secara mandiri dan juga dewasa. Namun, manusialah yang harus tetap menjadi nakodanya, bukan budak. Saya Ariati Angelita Edboho. Saya Grosero Kirwinamanya. Saya Leonardo Sarilajar. Dan saya Krisandes Kurniawan Eko. Kami pamit undur diri. Mari tetap berpikir kritis, tetap jadi manusia yang bijak, dan sampai jumpa di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini. Salam akademis dan salam Pancasila.